Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suraya, NIM 19010352, kelas 5C, jurusan Tadris Matematika, Universitas Islam Negeri Mataram. Baiklah, pada kali ini saya akan membahas materi mengevaluasi kembali materi 1 sampai 4 pada mata kuliah evaluasi pembelajaran matematika. Jadi dari materi pertama ini saya akan membahas tentang pengukuran, penilaian, dan evaluasi pembelajaran matematika yang mengacu pada prinsip-prinsip Al-Quran dan Sunnah. Langsung saja pada poin pertama, yaitu pengukuran. Di sini pengukuran mengetahui sejauh mana atau sampai di mana hasil pendidikan yang telah diaplikasikan oleh Rasulullah kepada umatnya. Di sini dijelaskan dalam Quran surah An-Naml ayat 27 yang berbunyi artinya, berkatalah seseorang yang mempunyai ilmu dari Alkitab, aku akan membawa singgasana itu kepadamu sebelum matamu berkedip. Maka tatkala Sulaiman melihat singgasana itu terletak di hadapannya, ia pun berkata, ini termasuk karunia Tuhanku untuk mencobaku, apakah aku bersyukur atau mengingkari. Dan barang siapa yang bersyukur, maka sesungguhnya dia bersyukur untuk kebaikan dirinya sendiri. Dan barang siapa yang ingkar, maka sesungguhnya Tuhanku Maha Kaya lagi Maha Mulia. Artinya, barang siapa yang bersyukur atas nikmat yang Allah berikan, itu semata-mata untuk kebaikan dirinya sendiri. Dan barang siapa yang mengingkarinya, Allah itu Maha Kaya lagi Maha Mulia. Artinya, dia akan tetap memberikan kenikmatan untuk hambanya yang belum mampu bersyukur atas nikmat yang ia berikan. Terus itu adapun pengertian menurut para ahli, di mana di sini dijelaskan, di mana di sini terdapat empat pengertian pengukuran menurut para ahli. Yang pertama yaitu pengukuran diartikan sebagai proses untuk menentukan luas atau kualitas sesuatu. Terus yang kedua, pengukuran adalah suatu tindakan atau proses untuk menentukan luas atau kualitas dari sesuatu. Terus yang ketiga, pengukuran adalah proses pengumpulan data melalui pengamatan empiris. Dan yang terakhir, pengukuran bisa diartikan sebagai proses memasangkan fakta-fakta suatu objek dengan fakta-fakta satuan tertentu. Pada poin kedua, yaitu penilaian. Di sini memberikan tafsir atau kabar gembira bagi yang beraktivitas baik, dan memberikan iqab atau siksa bagi yang beraktivitas buruk. Ini dijelaskan dalam Quran surat Al-Jaljalah ayat 7-8, yang artinya, barang siapa yang mengerjakan kebaikan seberat biji zarah, niscaya dia akan melihat balasannya. Dan barang siapa yang mengerjakan kejahatan seberat biji zarah, maka niscaya dia akan melihatnya pula. Artinya, sekecil apapun kebaikan yang kita lakukan di dunia ini, akan kita lihat kembali di akhirat kelak. Dan sekecil apapun kejahatan yang kita lakukan di dunia ini, maka kita akan menerima balasannya di akhirat kelak pula. Selain dari itu, adapun pengertian menurut para ahli, di mana di sini terdapat 4 poin pengertian penilaian menurut para ahli. Yang pertama yaitu penilaian adalah suatu tindakan atau proses untuk menentukan nilai dari sesuatu. Terus yang kedua, penilaian kelas adalah suatu metode yang sederhana dapat menggunakan fakultas atau sekolah untuk mengumpulkan umpan balik awal dan setelahnya pada
pada seberapa baik para siswa. Mereka belajar apa yang mereka ajarkan. Terus yang ketiga, penilaian adalah suatu usaha untuk mengumpulkan berbagai proses dan hasil belajar yang telah dicapai oleh siswa melalui kegiatan belajar mengajar yang ditetapkan, sehingga dapat dijadikan dasar untuk menentukan langkah selanjutnya. Dan yang terakhir yaitu penilaian adalah penggolongan seseorang atau sesuatu berkenaan dengan harganya. Poin ketiga yaitu evaluasi. Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam mengevaluasi hambanya tanpa memandang formalitas atau penampilan, tetapi memandang substansi di balik tindakan hamba-hambanya tersebut, sebagaimana yang tertera dalam Quran Surah Al-Hajj ayat 37, yang dijelaskan sebagai berikut, yang artinya daging-daging unta dan darahnya itu sekali-sekali tidak dapat mencapai keridaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi ketakwaan dari kamulah yang dapat mencapai untuk kamu supaya kamu mengagungkan Allah terhadap hidayahnya kepada kamu, dan berilah kabar gembira kepada orang-orang yang berbuat baik. Adapun pengertian evaluasi menurut para ahli, di sini terdapat 7 poin. Yang pertama yaitu evaluasi adalah pengumpulan kenyataan secara sistematis untuk menetapkan apakah dalam kenyataan terjadi perubahan dalam diri siswa dan menetapkan sejauh mana tingkat perubahan dalam pribadi siswa. Terus yang kedua merupakan proses menggambarkan, memperoleh, dan menyajikan informasi yang berguna untuk menilai alternatif keputusan. Terus yang ketiga mendefinisikan sebagai suatu proses sistematik dalam menentukan tingkat pencapaian tujuan instruksional oleh siswa. Artinya ada 2 aspek yang penting dari pemahaman disiplin tersebut. Pertama yaitu evaluasi menunjuk pada proses yang sistematik, dan yang kedua evaluasi mengasumsikan bahwa tujuan instruksional ditentukan terlebih dahulu sebelum proses belajar mengajar berlangsung. Terus yang keempat yaitu suatu kompleks yang sering disalahgunakan oleh para guru dan para siswa. Evaluasi melibatkan perbuatan keputusan tentang para siswa didasarkan pada tingkat sasaran hasil yang dicapai oleh mereka. Terus yang kelima mengacu pada suatu tindakan atau suatu proses untuk menentukan nilai dari sesuatu. Yang keenam yaitu proses untuk mengumpulkan, menganalisis, dan menafsirkan informasi untuk menentukan sejauh mana siswa mencapai tujuan instruksional. Dan yang terakhir yaitu merupakan proses menyediakan, memperoleh, dan menyajikan informasi tentang harga dan jasa dari beberapa tujuan, desain implementasi, dan dampak untuk membantu membuat keputusan pertanggungjawaban dan meningkatkan pemahaman terhadap fenomena. Selanjutnya masuk kepada materi kedua, di mana di sini dijelaskan tentang fungsi, tujuan, kedudukan, prosedur, dan ruang lingkup evaluasi pembelajaran matematika. Yang pertama yaitu fungsi evaluasi. Evaluasi dalam pendidikan berfungsi selektif untuk menentukan input atau calon siswa sebagai alat penempatan untuk mengelompokkan siswa sesuai dengan bakat dan kemampuannya. Selain itu, evaluasi juga berfungsi untuk memenuhi kebutuhan psikologis, didaktik, dan administratif. Secara terinci, evaluasi dapat diuraikan sebagai berikut. Yang pertama yaitu sebagai alat seleksi, sebagai alat pengukur keberhasilan, sebagai alat penempatan, dan sebagai alat diagnostik. Terus yang poin kedua yaitu tujuan evaluasi. Berdasarkan fungsi yang sudah diuraikan sebelumnya, maka penulis dapat menjelaskan tujuan dari evaluasi tersebut.
tujuan evaluasi ini terdapat 3 poin. Yang pertama yaitu evaluasi sebagai alat seleksi, di mana terkandung di dalamnya tujuan evaluasi yaitu untuk mendapatkan calon siswa pilihan yang cocok dengan suatu jurusan dan jenjang pendidikan tertentu. Terus yang kedua sebagai alat pengukur keberhasilan dan diagnostik, terkandung di dalam tujuan evaluasi yaitu untuk mengetahui seberapa jauh hasil pendidikan yang telah dilaksanakan. Dan yang terakhir yaitu evaluasi sebagai alat penempatan. Evaluasi ini untuk menentukan pendidikan lanjutan siswa agar sesuai dengan minat, bakat, dan kemampuannya. Terus poin ketiga yaitu kedudukan evaluasi. Berdasarkan fungsi dan tujuan evaluasi dalam pendidikan, maka kedudukan evaluasi dalam KBI berada pada sebelum, selama, dan sesudah kegiatan belajar berlangsung. Yang pertama yaitu sebelum KBI berlangsung. Maksudnya di sini yaitu sebagai evaluasi yang dilakukan oleh pihak sekolah meliputi calon siswa mengenai usia, kematangan kognitif, kondisi fisik, kesiapan sarpas, atau dapat disimpulkan kedudukan evaluasi ini lebih pada fungsinya sebagai alat seleksi dan penempatan. Terus yang kedua, selama KBI berlangsung. Maksudnya di sini yaitu sebagai evaluasi yang dilakukan dalam interval waktu pelajaran dimulai hingga saat berakhir kegiatan belajar mengajar. Terus yang ketiga yaitu sesudah KBI berlangsung. Maksudnya sebagai evaluasi yang dilakukan pencapaian hasil belajar baik individu maupun kelompok. Berdasarkan hasil evaluasi tersebut dapat diketahui kelebihan dan kelemahan siswa dalam memahami konsep-konsep matematika yang dipelajari, sehingga pengajaran remedialnya dapat dilaksanakan dengan baik. Terus itu yang bagian keempat yaitu prosedur evaluasi. Dalam prosedur evaluasi ini terdapat 5 poin. Yang pertama yaitu tahap perencanaan, yang kedua tahap pengumpulan data, yang ketiga tahap verifikasi data, dan yang keempat tahap analisis, dan yang terakhir tahap penafsiran. Dalam tahap perencanaan ini meliputi kegiatan merumuskan tujuan evaluasi yang akan dilaksanakan. Tujuan ini harus disesuaikan dengan tujuan yang hendak dicapai dalam program pendidikan tersebut. Terus itu yang kedua tahap pengumpulan data. Dari tahap ini terdiri dari penerimaan hasil dan pemberian skor. Terus tahap verifikasi data ini dimulai dengan dikelompokkan menurut tinggi rendahnya, jenis kelamin, atau hal lainnya sesuai dengan tujuan pengelompokan tersebut. Terus pada tahap keempat ini, tahap analisis, itu terdapat 2 pilihan, yakni dengan analisis statistik dan non-statistik. Terus yang terakhir ini tahap penafsiran. Maksud dari tahap ini yaitu sebagai pernyataan atau keputusan tentang hasil evaluasi. Poin terakhir yaitu ruang lingkup evaluasi, di mana di sini dikelompokkan menjadi 3 komponen. Yang pertama yaitu evaluasi program pengajaran, di mana di sini dijelaskan bahwa evaluasi ini terhadap tujuan pengajaran, evaluasi terhadap isi program pengajaran, dan evaluasi terhadap strategi belajar mengajar. Terus yang kedua yaitu evaluasi proses pelaksanaan pengajaran. Di sini mencakup kesesuaian antara pembelajaran yang berlangsung dengan program pembelajaran yang telah ditentukan, kesiapan guru dalam melaksanakan program pembelajaran, kesiapan siswa dalam mengikuti pembelajaran,
minat atau perhatian siswa dalam mengikuti pembelajaran, keaktifan atau partisipasi siswa selama pembelajaran berlangsung, peranan dan bimbingan terhadap penyuluhan siswa yang memerlukannya. Terus yang terakhir, evaluasi hasil belajar. Ini merupakan langkah untuk mengetahui seberapa jauh target pembelajaran dapat dicapai. Evaluasi hasil belajar ini mencakup evaluasi mengenai tingkat penguasaan peserta didik terhadap tujuan yang ingin dicapai dalam unit program pembelajaran yang bersifat terbatas, dan evaluasi mengenai tingkat pencapaian peserta didik terhadap tujuan umum pembelajaran. Selanjutnya materi ketiga, di mana dalam materi ketiga ini membahas tentang penilaian otentik, jenis-jenis penilaian otentik pada tingkat kognitif. Yang pertama yaitu penilaian otentik. Pengertian dari penilaian otentik ini adalah istilah yang dapat diciptakan untuk menjelaskan berbagai metode penilaian alternatif yang memungkinkan siswa dapat mendemonstrasikan kemampuannya dalam menyelesaikan tugas-tugas dan menyelesaikan masalah. Terus yang kedua yaitu jenis penilaian otentik, di mana dalam jenis ini terdapat 3 poin. Yang pertama, penilaian sikap, yang kedua, penilaian pengetahuan, dan yang ketiga, penilaian keterampilan. Dalam penilaian sikap ini terdapat prinsip penilaian sikap dilakukan melalui observasi, penilaian diri, penilaian antar teman, dan jurnal. Terus dalam penilaian pengetahuan ini dapat dilakukan melalui tes tulis, tes lisan, dan penugasan. Yang terakhir yaitu penilaian keterampilan. Ini dapat dilakukan melalui penilaian kinerja, penilaian proyek, penilaian produk, dan penilaian portofolio. Terus itu ciri-ciri penilaian otentik. Dalam ciri-ciri ini terdapat 8 poin. Yang pertama yaitu relief dan ongoing. Terus yang kedua, sejak awal peserta didik mengerti kriteria yang akan digunakan. Terus yang ketiga, valid dan relie. Yang keempat, peserta didik menstruktur dan mengonstruksi sendiri tugasnya. Yang kelima, autentik atau dalam situasi real. Terus yang keenam, komprehensif dan terintegrasi. Yang ketujuh, menekankan proses dan produk atau hasil. Terus yang terakhir, mengutamakan bukti dan fakta langsung. Bagian keempat yaitu level kognisi. Dalam level ini terdapat 2 poin. Yang pertama, kategori pengetahuan yang terdiri dari pengetahuan faktual, pengetahuan konseptual, pengetahuan prosedural, dan pengetahuan metakognitif. Terus yang kedua, kategori proses kognitif melalui pengetahuan, pemahaman, aplikasi, analisis, sintesis, dan evaluasi. Terus yang terakhir yaitu HOTS atau High Order Thinking Skill. HOTS yang dalam bahasa Indonesia dikenal dengan berpikir tingkat tinggi. Definisi HOTS menurut Thomas dan Thomas bahwa HOTS mengharuskan melakukan sesuatu berdasarkan fakta, membuat keterkaitan antar fakta, mengkategorikannya, memanipulasinya, menetapkannya pada konteks atau cara yang baru terhadap suatu permasalahan. Jenis HOTS yang didasarkan tujuan pembelajaran di kelas terdiri dari 3 kategori. Yang pertama, HOTS sebagai transfer, HOTS sebagai berpikir kritis, dan HOTS sebagai pemecah masalah. Selanjutnya materi keempat, di mana dalam materi ini menjelaskan tentang karakter soal HOTS dan contoh soal HOTS. Kita harus tahu dulu apa itu soal HOTS.
Jadi soal hot itu merupakan instrumen pengukuran yang digunakan untuk mengukur kemampuan berpikir tingkat tinggi, yaitu kemampuan berpikir yang bukan hanya sekedar mengingat atau merujuk tanpa melakukan pengolahan. Jadi soal hot ini mengukur kemampuan sebagai berikut. Yang pertama yaitu transfer suatu konsep ke konsep lainnya, memperoleh dan menerapkan informasi, mencari kaitan dari berbagai informasi yang berbeda-beda, menggunakan informasi untuk menyelesaikan makalah, menelaah ide dan informasi secara krisis. Terus yang kedua yaitu karakter soal hot. Dalam karakter ini terbagi dalam dua macam. Yang pertama, mengukur kemampuan tingkat tinggi, dan yang kedua, berbasis permasalahan kontekstual. Terus yang ketiga yaitu bentuk soal hot. Bentuk soal hot ini terbagi dalam 5 poin. Yang pertama, berbentuk pilihan ganda kompleks, isian singkat atau melengkapi, jawaban singkat, dan soal uraian. Yang terakhir yaitu contoh soal hot. Dari contoh ini saya mengambil contoh soal cerita, di mana bunyinya yaitu Dina harus membantu orang tuanya berjualan bahan makanan di toko keluarganya. Dina mendapat uang saku berdasarkan jumlah barang yang terjual pada hari tersebut dengan fungsi UX sama dengan 1500X ditambah 500, dengan U adalah uang saku dalam rupiah dan X adalah jumlah barang dalam unit. Jika jumlah barang yang terjual tergantung pada waktu yang dihabiskan Dina di toko keluarganya, dengan X, T sama dengan 2T plus 3, di mana T adalah waktu dalam jam. Terus maka besar uang saku Dina jika membantu selama 2 jam pada saat hari tersebut adalah cara penyelesaiannya seperti berikut ini. XT sama dengan 2T plus 3. XT sama dengan 2T plus 3, di mana T ini diganti dengan waktu atau jam, yaitu X2 sama dengan 2, karena T ini merupakan waktu, jadi diganti dengan 2. 2 dikali 2 sama dengan 4, ditambah 3 sama dengan 7. Selanjutnya kita akan menghitung seberapa banyak uang yang diterima Dina. Jadi UX sama dengan 1500X plus 500. Karena X ini merupakan jumlah barang dalam unit, maka X ini diganti dengan nilai 7, yang berarti U7 sama dengan 1500 dikali 7 sama dengan 10.500 ditambah 500, hasilnya 11.000. Maka besar uang yang diterima Dina ini sebanyak 11.000 rupiah. Jadi uang hasil kerja Dina selama 2 jam di toko keluarganya itu, uang saku yang ia terima itu sebanyak 11.000 rupiah. Demikianlah penjelasan dari saya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.